Halo, selamat datang di Terjemahan Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 147 sampai 150. Ada tugas yang dikerjakan di halaman 150. Kita selesaikan nanti. Nah, kita lanjut. Oh ya, di video ini juga akan menjelaskan bagaimana belajar yang efektif menurut buku ini, ya. Di mana petunjuknya kita lihat. Nah, ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu, kita perbesar jadi 200%, ya. Nah, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata kerja di dalam 4 bentuk yang berbeda, ya. 4 bentuk yang berbeda, berbeda. Kita akan menggunakan seluruh kata kerja ini yang ada di bab ini, ya. Jadi yang telah kita pelajari di atas, ya, di halaman sebelumnya. Nah, ini dia. Ini akan kita lakukan, ya. Pertama, kita akan melakukan tugas menulis di dalam kelompok, ya, kelompok kita. Nah, kita akan menyalin tabel dengan kata-kata kerja dalam 4 bentuk ke buku catatan. Jadi tabelnya yang mana? Yang di halaman 148 dan 149. Nah, ini dia. Kita lanjut. Kita akan menulis tangan, ya. Kita akan menulis dengan tangan. Tidak boleh diketik, ya, ke buku catatan. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kata-katanya. Nah, ini dia. Jadi untuk belajar atau menghafal sesuatu itu, otak kita akan lebih cepat menangkapnya jika kita melakukan multitasking, ya, melakukan dalam satu saat beberapa buah pekerjaan. Itu akan membuat otak kita, otak kiri dan otak kanan seluruhnya bekerja. Nah, di sini kita melakukan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Yang pertama, kita membaca. Ya, kita harus membaca apa yang harus kita tulis, betul? Nah, setelah kita membaca, kita menuliskan. Nah, di sini disebutkan kita harus menuliskan handwrite, harus tulis tangan. Dan kita waktu menuliskan itu, kita harus mengucapkan kata-katanya dengan agak keras, ya. Tapi bukan terlalu keras. Misalnya seperti kita menulis yang di bawah ini, to be, she, is, was, being. Nah, seperti itu. Jangan keras-keras, ya. Jadi otak kita melakukan 3 buah pekerjaan dalam waktu bersamaan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada satu lagi tip yang perlu mungkin bisa kamu kerjakan. Tubuh kita atau otak kita itu akan bisa menerima pelajaran di waktu kita tidak lelah, ya, di waktu kita cukup istirahat. Nah, kapan waktu istirahat yang terbaik menurut tubuh kita? Istirahat yang terbaik adalah tidur. Jadi, saya menyarankan kalian itu belajar setelah tidur, setelah istirahat. Nah, bagi kalian yang suka atau terbiasa tidur siang, nah, setelah bangun tidur, mandi, langsung belajar. Atau bagi yang tidak biasa tidur siang, itu bisa kalian lakukan setelah tidur malam. Jadi jam 8 atau setengah 8 kalian tidur, nanti jam 4, ya, jam 4 bangun atau setengah 3 bangun, mandi, dan belajar. Nah, di waktu itu merupakan waktu yang paling pas untuk belajar, ya. Bagi kalian yang muslim, mungkin di waktu itu adalah waktu tahajud, ya.
bisa sholat tahajud 2 rakaat terlebih dahulu, baru belajar. Setelah mandi, sholat tahajud, langsung belajar. Biasanya ini yang saya lakukan di waktu kecil dulu, waktu masih masa-masa belajar. Dan efeknya juara kelas. Silakan kalian coba di rumah ya. Tetapi tolong bicarakan dulu dengan orang tua bahwa kalian akan melaksanakan teknik seperti ini, ya, sehingga mungkin bisa orang tuanya menemani, atau kalau tidak takut ya mereka sudah paham. Ya, kita lanjut. Kedua, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata kerja tersebut di 4 bentuk secara oral, ya. Kita tidak boleh melihat tabel. Artinya kita harus hafal kata-kata kerja tersebut. Guru kita akan mengucapkan bentuk to. Nah, to di sini namanya adalah to infinitive. Ini dia. To infinitive. To be, to be, to be, to have, to study. Ini to play sampai ke bawah. Ya. Itu to infinitive namanya. Nah, kita lanjut. Dan kita akan mengucapkan 3 bentuk yang lainnya. Ya. 3 bentuk yang lainnya adalah bentuk present, bentuk past, bentuk present, bentuk kata kerja untuk yang dilakukan sekarang, bentuk past masa lalu, dan ing untuk yang sedang berlangsung. Nah, ini kita akan mengerjakannya atau melaksanakannya dengan sangat cepat. Nah, secepatnya ya. Kita akan mengucapkan katanya secara keras, jelas, dan benar. Ya. Nah, ini dia. Bentuk to infinitive, bentuk present, bentuk sekarang, ya. Bentuk masa lalu, dan bentuk sedang dengan akhiran ing. Nah, to be dipergunakan yang is ini kalau bentuk presentnya is, atau was bentuk past, being sama ketiganya, itu dipergunakan untuk orang ketiga tunggal, ya. Orang ketiga tunggal menggunakan is. M khusus untuk I, R untuk you, dan orang ketiga jamak yang tidak tunggal. Nah, misalnya to be she, maka kamu menyebutkan is, was, being. Nah, itu selanjutnya. Ya. Bagaimana pengucapannya? Kalian bisa bertanya kepada teman atau guru bagaimana pengucapannya, atau juga bisa menggunakan Google terjemahan. Ya. Nah, ini have memiliki, study belajar, play bermain, menangis, membawa, mengumpulkan, ya, memberi, pergi, melihat, bermain, melakukan, hilang, suka, menjelaskan, ya, menangkap, berjalan, hujan, makan, memiliki, bangun, pergi, melakukan, mengetahui, datang, memperoleh, hadir atau menghadiri. Nah, itu tugas yang artinya dari seluruh kata kerja yang ada pada bab ini. Ya, kita lanjut pada halaman 150. Nah, ini kita mengerjakan tugas. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi apa pelajaran yang telah kita pelajari. Kita akan mendiskusikan untuk menyelesaikan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kotak. Apa kotaknya? Ini dia. Ini kotaknya ya. Nah, ini sampai ke bawah. Ups. Ya, sampai bawah ini. Nah, itu kotaknya. Ya. Nah, apa isinya? Nah, saya telah mempelajari, saya tahu bahwa saya sekarang mempelajari apa? Nah,
pelajaran kita adalah, tunggu, nah ini dia, ya, express, ya, express untuk mengekspresikan aktivitas dan keadaan di waktu lampau, ya, itu yang telah kita pelajari. Express activities and state in the past, ya, di waktu lampau, ya, kita yang bagaimana cara menyampaikan aktivitas atau kejadian di waktu lampau, itu yang telah kita pelajari. Nah, saya tahu bahwa kata kerja, sebuah kata kerja memiliki titik-titik bentuk berbeda. Jadi berapa buah bentuknya yang tadi? Nah, ada 4 ya. To be, to infinitive, present, past, dan ing. Jadi kita buat ini 4. For, ya. For atau 4. Nah, lanjut. Ini sebetulnya pertanyaannya agak aneh ya. Seharusnya ini bukan A, sebab pertanyaannya agak berbeda. Ya. Di bentuk past, masa lalu memiliki akhiran ed di akhir kata. Contohnya apa saja? Nah, kita lihat di atas apa saja yang berakhiran ed. Nah, attended ini 1, ya, attended, apalagi koma. Kita lihat ke atas, ini bukan. Nah, rained dan walk, ya, rain, walk, ya. Kita ke bawahkan di halaman 148, explain, like, explain, like, apalagi kita lihat ke atas, ya. Explain, like, look, collected, carried, look, collected, carried, ya, look, collected, carried, apalagi yang berakhiran ed, cried, played, studied, ya, cried, played, studied, cried, played, studied, apalagi yang berakhiran ed. Udah habis, itu dia yang berakhiran ed. Nah, lanjut. Beberapa bentuk past memiliki suara atau bunyi yang berbeda dari bentuk present, ya. Apa saja contohnya? Nah, kita lihat ke atas. Got, nah, came, new, ya, got, came, new, ya, berbeda sedikit, ya. Did, walk, nah, did, walk. Nah, lanjut. Did, walk, ate, ya, ini dia, ate, cook, ate, cook, apalagi, lost, ya, did, nah, lost, did, give, lost, did, give,
lost, did, give. Nah, apalagi yang di atas? Lost, did, give. Had 1 ya. Had 1. Nah, itu dia. Ya, komandan sedang bekerja. Nah, beberapa bentuk kata kerja masa lampau memiliki bentuk yang total keseluruhannya berbeda dari bentuk present. Contohnya, nah kalau di sini saya lihat cuma 1 ya, go ya atau when ya. Ya, ini go mana dia? Go when ya. Cuman itu saja ya. Ya, ini go when ya, itu saja ya. Nah, lanjut. Nah, dari sini saya tahu kita menggunakan bentuk past untuk apa? Nah, an activity untuk menjelaskan aktivitas atau kejadian di masa lalu. Nah, kalau present untuk apa? An activity or a state at present. Nah, untuk masa sekarang. Nah, itulah jawaban dari halaman 150. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.